Shalom, selamat malam saudara-saudara terkasih Jemaat Gemindo Nazaret. Kembali kita berjumpa bersama KMB Cinta Kasih dalam ibadah rumah tangga Rabu 22 Juni 2021, di mana kita masih menggunakan tata ibadah bentuk online. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita akan segera memulai persekutuan kita malam hari ini. Karena itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti jalannya ibadah. Marilah kita mengkhususkan waktu sambil menyiapkan hati dan pikiran kita masing-masing untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita semua. Mari bersama-sama melakukan nyanyian pembuka, Allah hadir bagi kita. Ibadah rumah tangga di malam hari ini kiranya boleh terjadi dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita menyanyi dari PKJ nomor 5 ayat 1. Bersoraklah dan puji Tuhan. Serahkanlah seluruh jiwa juga ragamu menjadi kurban syukurmu kepada Tuhanmu. Tiba saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang pada malam hari ini akan disampaikan oleh Diaken Gusti Karaeng. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keluarga Kristen yang berbahagia. Malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih banyak Tuhan atas berkat-berkat Tuhan sepanjang hari ini. Kami bisa melakukan aktivitas kami. Kami sangat bersyukur karena Tuhan melindungi kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami menyediakan waktu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Bapa menuntun kami, mencurahkan roh-Mu agar kami bisa mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan yang disampaikan sebentar. Pagari kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Jaringan yang kami pakai di rumah dan di tempat ini, agar apa yang disampaikan sebentar bisa kami dengar dan bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kuasailah hamba yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu berkenan menyampaikan kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa dalam sorga. Inilah doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keluarga Kristen Gemino Jemaat Nazaret yang berbahagia. Kembali lagi kami kita bertemu lagi dalam ibadah rumah tangga yang masih dalam ibadah streaming online. Kiranya ibadah ini juga bisa memberkati Bapak Ibu dan saya. Bapak Ibu, kami akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Perjanjian Lama, Mazmur 86 ayat 1 sampai 17 dengan perikop yang diberikan Lembaga Alkitab, doa minta pertolongan. Mazmur 86 ayat 1 sampai 17. Demikianlah firman Tuhan. Doa Daud. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang kau kasihi. Selamatkanlah hambamu yang percaya kepadamu. Engkau adalah Allahku, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hambamu bersuka cita, sebab kepadamu lah ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga kepada doaku ya Tuhan, dan perhatikanlah suara permohonanku. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu, sebab Engkau menjawab aku. Tidak ada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu, ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setia-Mu besar atasku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Ya Allah,
orang-orang yang angkuh telah bangkit menyerang aku, dan gerombolan orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku, dan tidak mempedulikan Engkau. Tetapi Engkau ya Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu, dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. Lakukanlah kepadaku suatu tanda kebaikan, supaya orang-orang yang membenci aku melihat dengan malu bahwa Engkau, ya Tuhan, telah menolong dan menghibur aku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah yang membaca dan mendengarkan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, keluarga Kristen yang berbahagia, tema ibadah malam hari ini diberi judul Doa Minta Pertolongan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebanyakan dari kita pasti selalu mengamini bahwa doa yang dipanjatkan hampir semua berisi meminta pertolongan. Tidak ada masalah, karena kalau tidak kepada Dia, kemana lagi kita harus minta pertolongan? Karena itu Bapak Ibu, ada baiknya mari kita memahami dengan sungguh mengapa kita meminta tolong kepada Allah. Mari kita lihat kepada Daud. Bagaimana cara Daud minta tolong kepada Allah? Daud berseru, "Sendengkanlah telingamu, ya Tuhan. Jawablah aku, sebab sengsara dan miskin aku." Itu perkataan Daud. "Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang Kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu," yang tertulis dalam ayat 1 dan 2. Apa alasan Daud meminta Allah mendengarkan doanya? Alasan Daud meminta agar Allah mendengarkan doanya adalah karena dia mengakui kesengsaraan dan kemiskinannya. Daud sungguh merasakan bahwa dia memang sengsara dan miskin. Itu yang dirasakan Daud. Dan itu berarti permohonannya bukan untuk memenuhi keinginannya, tetapi saudara-saudara, merupakan suatu kebutuhan utamanya. Kondisi Daud bagaikan telur di ujung tanduk. Kalau kita lihat di dalam ayat 14, berkaitan dengan nyawanya masalahnya. Daud sendiri mempercayai kehidupannya, hidup dan matinya adalah milik Allah, saudara-saudara. Ini yang menjadi salah satu alasan Daud mengapa dia meminta kepada Allah, berseru kepada Allah. Alasan yang kedua, Daud berseru kepada Allah adalah dia mengakui sebagai orang yang dikasihi Allah. Daud tidak menyatakan diri sebagai orang yang mengasihi Allah, tapi dia mengakui dia adalah sebagai orang yang dikasihi Allah. Bukan dia menyatakan dirinya sebagai orang yang mengasihi Allah. Ini alasan kedua. Daud menyadari bahwa dirinya dikasihi Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang memohon kepada Allah, banyak orang yang meminta kepada Allah, bahkan menuntut Allah mengabulkannya, karena mereka merasa telah mengasihi Allah. Mari kita belajar seperti Daud. Daud meminta kepada Tuhan bahwa karena Tuhan mengasihi dia, bukan karena dia mengasihi Allah.
Untuk itu banyak orang salah meminta kepada Tuhan, karena mereka merasa telah mengasihi Allah. Pada kenyataannya saudara-saudara, ada perbedaan besar antara mengasihi dan dikasihi Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, permohonan Daud berdasarkan pada kasih Allah. Ingat saudara-saudara, permohonan Daud berdasarkan pada kasih Allah, bukan kasihnya kepada Allah. Berdasarkan kasih Allah kepada dia, bukan kasihnya kepada Allah. Itu dasar Daud meminta kepada Tuhan. Alasan yang kedua, Daud berseru meminta kepada Tuhan. Allah menjawab Daud di ayat yang ke-7. Alasan ini begitu logis. Dia berseru karena dia percaya bahwa seruannya akan dijawab. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini persoalan percaya kepada kepedulian Allah. Itu berarti saudara-saudara percaya bahwa Allah telah menjawab sebelum kita mendoakannya. Jadi saudara-saudara, di saat kita meminta sesuatu, kita harus yakin dan percaya bahwa Allah telah menjawab doa kita. Itu alasan yang ketiga. Dan alasan keempat, Daud alasan keempat, tidak ada seperti engkau di antara para Allah. Ini dinyatakan Daud. Alasan keempat Daud, tidak ada seperti engkau di antara para Allah ya Tuhan, dan tidak ada seperti apa yang kau buat. Dari ayat 8. Ini adalah salah satu pengakuan Daud. Alasan keempat, Daud mengakui keimanan Daud. Dan di ayat yang ke-8 dinyatakan inilah salah satu pengakuan iman Daud. Permohonan Daud ini berdasarkan pada pribadi Allah. Inilah pengalaman iman Daud, saudara-saudara. Karena itu, doa memohon pertolongan kepada Allah, pencipta semesta, harus kita lakukan. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya, bagaimana dengan kita di saat kita berseru kepada Allah? Mari kita belajar seperti Daud. Amin. Atas pelayanan firman Tuhan yang telah disampaikan, mari bersama-sama kita sambut dengan mengkidungkan pujian dari NKB nomor 119 ayat 1. Nyanyikanlah lagi bagiku. Tiba saatnya kita akan menyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan yang akan kita berikan di kotak persembahan di rumah masing-masing jemaat. Namun sebelumnya, mari kita dengarkan ajakan firman Tuhan yang terambil dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil persembahan dijalankan, mari kita iringi dengan nyanyian pengiring
Kidung Jemaat nomor 393 ayat 1. Tuhan betapa banyaknya. Jemaat yang terkasih, mari bersama-sama kita mendoakan persembahan yang sudah kita berikan. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa atas segala berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami semua di sepanjang hari ini Bapa. Berkat kekuatan kesehatan. Terima kasih ya Bapa. Bapa, saat ini kami telah memberikan persembahan. Kiranya Bapa Engkau memberkati akan setiap persembahan yang sudah kami berikan ini, agar layak kami pakai untuk pelayanan kasih di jemaat kami, Jemaat Gemindo Nasaret. Terima kasih Bapa dalam kerajaan surga, inilah doa syukur kami di malam hari ini. Hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, persembahan yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita akan diberkati lewat kesaksian pujian yang akan dipersembahkan oleh keluarga Kristoria Lengkong. Saat badai hidup menerpaku, janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan
yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Jemaat terkasih, kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh pelayan firman, Diaken Gusti Karaeng. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdoa syafaat. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di dalam surga, Allah yang sangat pengasih dan penyayang, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur atas perlindungan dan kasih sayang Tuhan. Kami bisa beribadah, kami bisa memuji membesarkan nama Tuhan. Engkau melayakkan kami untuk membaca dan merenungkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kawali kami Tuhan, agar kami bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Bapa di sorga, kami mau berdoa kepada tim multimedia yang telah menyediakan fasilitas untuk kami bisa beribadah. Kiranya mereka juga Tuhan berkati, Tuhan menjaga mereka, melindungi mereka dimanapun mereka berada. Biarkan mereka menjadi saluran berkat bagi jemaat. Bapa di surga, kami mau berdoa pada KMB Cinta Kasih yang bertugas sepanjang minggu berjalan ini. Ya Tuhan, biarlah pelayanan kami selalu memuliakan nama Tuhan dan untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentingan kami sendiri. KMB pribadi lepas pribadi Tuhan, dengan banyak pergumulan, kiranya Tuhan menjamah satu persatu. Berikanlah sukacita, damai sejahtera yang berasal daripadamu Tuhan. Kami sangat mengharapkan belas kasihan dan perlindungan Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, malam hari ini juga Tuhan, kami mau berdoa pada jemaat kami yang dalam keadaan sakit, kelemahan tubuh, stres, depresi. Ya Bapa, jamah mereka Tuhan. Mereka inginkan kesembuhan. Pagari kekhawatiran mereka Tuhan, agar mereka tidak jatuh ke dalam dosa. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, khusus bagi jemaat yang sakit Tuhan, kesembuhan yang diharapkan keluarga Tuhan, kiranya Tuhan Engkau melihat permintaan dan permohonan mereka, obat-obat yang mereka pakai Tuhan, orang yang menjagai mereka Tuhan, kiranya Tuhan selalu memberikan kekuatan. Apapun yang mereka makan, itu menjadi pemulihan yang terbaik di dalam kehidupan mereka.
Kami serahkan sakit penyakit mereka hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami sangat yakin dan percaya Engkau adalah dokter segala dokter, tabib segala tabib. Engkau bisa memulihkan mereka. Di saat kami meminta, kami sangat meyakini Engkau telah mengabulkan. Ya Bapa di sorga, kami mau berdoa kepada rekan-rekan pelayan kami Tuhan. Majelis Tuhan yang dimana kami telah diberikan tanggung jawab sebagai pelayan. Ajarlah kami Tuhan bagaimana cara mengembalakan domba kami. Berikan kami hikmat bijaksana agar kami tidak memikirkan pribadi kami, tapi kami memikirkan pribadi Tuhan yang begitu baik, begitu mengasihi kami. Ya Bapa dalam sorga, kami sebagai majelis dengan penuh keterbatasan, ampuni akan segala dosa kami Tuhan. Berkati keluarga kami Tuhan. Kiranya berkat yang kami dapat itu yang berasal daripadamu, yang penuh dengan damai dan sukacita. Ya Bapa dalam sorga, terima kasih banyak. Di malam hari ini juga kami mau berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah streaming malam hari ini. Dengan kesibukan mereka meninggalkan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman yang kami sampaikan bisa tertanam di dalam hati dan bisa berbuah harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati keluarga mereka Bapa. Kuatkan iman percaya mereka, pagari kekhawatiran mereka. Adapun pergumulan yang mereka rasakan Tuhan, campur tangan Tuhan, agar mereka mendapatkan hikmat solusi berasal daripada Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, di malam hari ini Tuhan, kami mau berdoa kepada ketua majelis kami dan keluarnya khusus Tuhan. Dengan kelemahan tubuh Tuhan sebagai kepala imam di dalam keluarga. Ya Bapa, angkat penyakit yang dia rasakan saat ini. Mujizat-Mu pasti nyata Tuhan. Kami yakin dan percaya di saat kami pelayan sehati sepikir untuk meminta kepada Tuhan, seperti Daud meminta bahwa Engkau mengasihi ketua majelis Jumat kami, Engkau akan memulihkannya. Kami serahkan keluarga Ingkiriwang Mamangke ke dalam tangan Tuhan Yesus. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mau berdoa buat program-program kerja majelis Jumat yang kami telah putuskan bersama. Berikan kami hati yang bijaksana dan pikiran kami yang bijaksana, agar apa yang kami putuskan benar berasal dari Tuhan. Kesulitan yang kami mau jalankan program dengan keadaan pandemi sekarang ini Tuhan, tapi Tuhan selalu membuka jalan buat kami. Kami sangat yakin dan percaya. Ya Bapa dalam sorga, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, bangsa dan negara kami dalam keadaan tidak baik karena keadaan pandemi COVID-19. Buat kepala presiden, jajaran menteri yang menjabat saat ini Tuhan, yang telah Tuhan pilih, kiranya Tuhan memberikan hikmat pada mereka, agar mereka bisa mengambil sikap yang benar untuk mengatasi pandemi COVID-19 di bangsa dan negara Indonesia ini. Ya Bapa dalam sorga, kami mau berdoa buat penyaluran vaksin, khususnya kepada gereja-gereja yang pelayan-pelayan koster belum mendapatkan vaksinasi ini Tuhan. Kiranya pemerintah bisa memberikan kemudahan agar mereka bisa divaksin, dan kiranya vaksin yang diberikan itu Tuhan
benar-benar vaksin yang baik untuk menguatkan imun. Ya Bapa dalam sorga, kiranya Tuhan menjaga mereka, melindungi mereka. Ya Tuhan Yesus, malam hari ini Tuhan, kami mau berdoa kepada persekutuan gereja-gereja di Indonesia, PGI Tuhan, Lembaga Alkitab Indonesia, dengan program-program mereka Tuhan, kiranya Tuhan juga mengawali, mengingatkan mereka selalu berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Biarlah mereka bisa menjalankan program mereka dalam keadaan pandemi COVID-19 ini. Terlebih khusus tentang BOTI, bantuan operasional tempat ibadah. Biarlah program ini bisa tersalurkan dengan baik dan benar, dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemerintah dan PGI. Bapa di sorga, kami mau berdoa buat persekutuan-persekutuan AMI, Palopo, Toraja, Cilacap. Ya Tuhan, saat ini mungkin mereka pribadi lepas pribadi membutuhkan pekerjaan. Kiranya Tuhan membuka jalan buat mereka. Kiranya Tuhan mempermudah untuk mendapatkan pekerjaan untuk kebutuhan hidup mereka. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Bapa di sorga, kami tidak lupa juga mau berdoa kepada Majelis Sinode Gemindo kami Tuhan, dari ketua umum sampai pendeta-pendeta pelayanan umum. Ya Tuhan, dengan keadaan pandemi sekarang ini, mereka sangat sulit juga melaksanakan program-program yang telah diputuskan bersama. Tapi Tuhan, kiranya Tuhan mempermudah, membuka jalan agar bisa program Majelis Sinode terrealisasi di jemaat Gemindo-Gemindo yang ada. Berikan hikmat kepada ketua umum, sekretaris umum, agar mereka bisa melaksanakan yang terbaik pelayanan mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami mau berdoa juga bagi jemaat-jemaat kami yang belum sempat ambil bagian, belum sempat berkontribusi di dalam persekutuan Gemindo Jemaat Nasaret. Ya Bapa, gerakan hati mereka agar mereka bisa bersama-sama dengan kami melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mau serahkan doa syafaat ini, pergumulan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai nyanyian penutup, Kau terbaik bagiku.
Bapak Ibu keluarga Kristen Gemindo Jenak Nazaret yang berbahagia, terimalah berkat Tuhan. Pergilah, kabarkanlah kebenaran firman Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah akhir dari ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Kami atas nama pendeta dan kelompok majelis bertugas cinta kasih mengucapkan terima kasih banyak kepada jemaat dan keluarga yang telah mengikuti jalannya ibadah ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.